Patok Besi adalah sebuah daerah di jalur Pantura, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Kabupaten Karawang. SMA Negeri 1 Patok Besi berlokasi di Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang. Awal berdiri di tahun 2004, dari tahun ke tahun dan sampai saat ini terus mengalami perkembangan yang lebih baik. Dibuktikan dengan semakin banyak calon peserta didik yang mendaftar, serta sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran dan suksesnya proses belajar mengajar. SMA Negeri 1 Patok Besi memiliki visi berprestasi, bertakwa, berakhlakul karimah, berbudaya, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Adapun moto SMA Negeri 1 Patok Besi yaitu Semansi Pasti, Peduli, Agamis, Sinergi, Terampil, dan Inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Suarsi, SPD. Saya mengajar mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Patok Besi, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, program studi kimia di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan nomor peserta 20150033417, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Patok Besi. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar semua? Luar biasa, fantastis. SMA Negeri 1 Patok Besi. Yes, yes, yes. Alhamdulillah masih semangat ya. Nah, sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa. Biasanya KM ya. Dedeh mau nggak? Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua. Hadir semua. Tadi masih capek habis olahraga? Oke, sudah istirahat ya. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita laksanakan ya. Masih sel elektrolisis. Nah, nanti di sini sebentar Ibu nyalakan dulu ya. Ya, hari ini kita akan belajar sel elektrolisis, tetapi sekarang yang kemarin kita sudah membahas sel elektrolisis. Nah, masih sambungan yang kemarin. Kalau kemarin itu KD-nya KD 3.6. Nah, kalau sekarang adalah yang KD 4.6. Apa itu KD 4.6? Yaitu menyajikan rancangan prosedur penyembuhan benda dari logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu. Nah, indikatornya apa? Indikatornya adalah merancang prosedur. Jadi nanti kalian merancang prosedur penyembuhan ya. Kemudian yang kedua, melakukan percobaan. Nanti setelah dirancang
prosedurnya seperti apa, alat bahannya apa saja, kalian harus melakukan percobaan dengan alat-alat yang sederhana, ya, benda dan dari logam itu. Kemudian menyajikan laporan data hasil percobaan. Nanti setelah percobaan kalian buat laporannya, hasilnya seperti apa gitu ya. Makanya ketika percobaan kalian lihat betul-betul apa yang terjadi. Pokoknya kalau terjadi perubahan warna tulis, kalau ada gelembung tulis, kalau ada apa saja yang terjadi perubahan silakan ditulis gitu. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan hasil percobaan penyepuhan. Jadi seperti biasa nanti kalian akan ada yang menyampaikan ya hasil percobaannya seperti apa. Kelompok saya mah hasilnya begini. Nanti kelompok 3 misalnya atau 4 hasilnya seperti ini gitu ya. Bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Lalu apa sih tujuannya dari pelajaran kali ini? Nah, Ibu ngambilnya model pembelajaran problem based learning, jadi berbasis masalah gitu ya. Diharapkan kalian dapat merancang dan melakukan percobaan sederhana benda dari logam serta menyajikan laporan data hasil percobaan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan gotong royong. Nah, nanti ini yang akan dinilai seperti biasa ya, sikap, tanggung jawab, disiplin, dan gotong royong. Nanti juga dinilai kinerja. Jadi bener nggak nih udah nyiapin bahannya, bener nggak nih cara merangkainya, bener nggak nih cara percobaannya gitu. Itu nanti dinilai sama Ibu ya. Ini tujuannya, kemudian penilaiannya tetap seperti itu, dan presentasi pun nanti akan ada nilainya. Tapi kali ini Ibu nggak kasih door prize, tidak kasih voucher dulu ya. Nanti di akhir insya Allah ada ya. Oke, baik. Berikutnya, nah ini sebelum masuk ke percobaan atau tadi kan kita merancang ya kalian. Masih ingat materi yang sebelumnya tentang sel elektrolisis? Masih. Ada yang mau menjawab apa itu definisi sel elektrolisis? Oke, Rani silakan. Elektrolisis itu adalah sel elektrokimia yang mengubah arus listrik menjadi energi kimia. Ya. Apa bedanya dengan sel volta? Kalau sel volta itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Oke. Kalau di sel elektrolisis, katodanya bermuatan apa? Satu orang. Kalau sel elektrolisis, ya. Negatif. Katodanya bermuatan negatif. Kalau anodanya? Positif. Oke, jadi beda ya sama sel volta ya. Lalu prinsip kerjanya seperti apa? Sel elektrolisis. Siapa yang mau coba? Dede, boleh? Prinsip kerjanya? Ya. Ya. Atau ini? Sampai atau boleh? Kerja sel elektrolisis tidak seperti sel volta yang mengubah energi kimia menjadi listrik. Sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Ya. Kemudian sel elektrolisis dicelupkan ke dalam larutan elektrolit yang mengandung ion bermuatan. Dua elektroda berada dalam wadah dan larutan elektrolit yang sama. Itu prinsipnya ya, artinya dia reaksinya tidak spontan kan, harus ada energi listrik, ya kan? Sementara sel volta kan nggak usah, justru dia menghasilkan listrik, begitu ya? Nah itu bedanya. Oke, nah untuk berikutnya, jadi sel elektrolisis itu kan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Bisa untuk, contohnya kalau kemarin Ibu sudah jelaskan, misalnya untuk di penyembuhan, kemudian atau di salon-salon ya suka di di bulu itu dirontokkan, itu biasanya pakai juga sistem elektrolisis ya. Jadi dan gunanya masih banyak lagi. Nah kali ini Ibu ada tayangan ya, coba kalian perhatikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kimia Ceria. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita simak
peristiwa pada gambar-gambar berikut ini. Perhatikan ya. Gambar peristiwa apa yang terjadi? Nah, apa tuh yang terjadi? Korosi. Korosi. Korosi itu apa ya kalau bahasa kitanya? Berkaratan atau berkarat ya. Itu masalah hari ini yang akan kita bahas. Lalu apa solusinya? Kira-kira apa kalau untuk supaya besi itu tidak berkarat diapakan? Satu, penyembuhan. Kalau pagar langsung penyembuhan. Dicat boleh. Terus apa lagi? Boleh penyembuhan boleh. Ada lagi? Apa lagi ya? Nah, gini aja. Untuk menjawab hal itu, sekarang kalian duduk per kelompok dulu. Silakan. Masalah ini. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke. Nah, silakan kalian telusuri, coba searching bagaimana sih cara mencegah korosi tadi. Apa yang harus dilakukan? Biasanya ada beberapa cara ya. Nah, silakan searching. Nanti hasilnya kalian tuangkan ke dalam LKPD. Ada orang ini? Pada korosi Jadi tolong di bagikan kelompok itu. Berapa orang? Ini berapa orang? Ada yang kurang? Ada yang belum? Masih lagi. Tulis nama dan jalannya ya. Nah, silakan yang KPD-nya tadi yang nonton video itu, yang halaman kedua itu sudah ya. Tadi ibu tayangkan videonya. Ada yang belum bagian? Lalu jawab pertanyaannya di situ dari tayangan video. Masalah apa yang kalian dapatkan? Ada apa? Korosi ya. Silakan dituliskan. Korosi atau perkaratan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalian cari solusinya. Ya, boleh ngambil dari buku yang sudah disediakan, dari sumber internet juga boleh. Silakan di searching. Yang keduanya dari solusi itu nanti kita akan cari solusi yang mana yang akan kita praktekkan hari ini. Ya, dari beberapa solusi yang sudah kalian jawab begitu. Lalu berikutnya di sini di LKPD ini apa saja yang diperlukan untuk mempraktekkan solusi itu. Alat dan bahannya kalian tulis, kalian cari ya. Nanti isikan ke situ. Nanti sambil kalian menulis, sambil kalian mengisi, ibu biasa akan keliling melihat bertanggung jawabkah, disiplinkah, gitu ya, bekerja samakah, itu semua juga dinilai. Oke, ibu kasih waktu berapa menit kira-kira? 30. 20 menit ya, 10 sampai 20 menit. Silakan.
si Balila banyak. Jadi kelihatannya yang nomor 3. Lihat apa yang terjadi. Nah, simpen aja nih baterainya, simpen aja baterainya saya. Simpan nih, nah gitu. Nah gitu. Ini ya pegang yang ini yang di dalam. Nah. Makanya ada bau-bau yang terutama bau pikselnya kan. Ini pakai, oh iya tembaga. Kenapa nggak ngambil dua?
apa? Ini itu pembagiannya. Makasih satu-satu. Nggak apa-apa. Nah, ya. Berarti nanti ciri-ciri reaksinya lapisi ya. Tuh, yang 5 menit. Sedikit ke kuning-kuningan. Nah ya, ini yang 5 menit sampai. Jangan dibuang adik itu. Nah kan kabelnya copot. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mana itunya? Ada tuh Bu. Oh di dalam. Enggak di luar. Oh di luar gak apa-apa, kabelnya copot. Kita disorot. Kuning ya? Sigunan sedikit atau tambah kuning ya? Nah, beda ya? Sekarang coba kalian tuangkan dalam laporannya. Buat laporannya, situ satu
Sabar dulu. Kelompok 2. Siapa yang mau memaparkan? Mana kelompok 2 mana? Kelompok 2 lupa. Boleh 2 orang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan laporan hasil praktikum kimia penyembuhan logam. Tujuannya untuk mengetahui cara penyembuhan logam. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama 2 buah kabel, yang kedua 2 buah peniti, yang ketiga 1 buah kawat, yang keempat 1 mangkok kecil cairan yang berisikan cairan kristal, yang kelima 1 buah batu. Kerja prosedur 1. Mengisi gelas kimia dengan 60 mm larutan kristal. 2. Menghubungkan peniti dengan kutub positif pada power supply dengan blaster dan tembaga dengan kutub negatif power supply. 3. Memasukkan peniti dan tembaga tersebut ke dalam larutan kristal selama 10 menit. Yang terakhir ada hasil dan pembahasan dari penyembuhan logam. Itu peniti, keadaan sebelumnya, putih berkilau, dan keadaan sesudahnya. Dalam waktu 5 menit masih terlapisi sedikit, dan yang 10 menitnya sudah terlapisi semua. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus ya. Terima kasih untuk kelompok. Kesimpulannya, kalau begitu ternyata 5 menit pertama masih. Nah, jadi kesimpulannya 1 orang. Semakin lama yang 5 menit kan masih tipis, kemudian yang 10 menit agak lumayan kelihatan ya. Jadi itu kalau ditambah lagi misalnya sampai setengah jam atau 1 jam itu bisa semuanya terlihat seperti tembaga secara keseluruhan, gitu ya. Nah itu adalah proses elektrolisis dengan alat yang sangat sederhana. Kita ambil bahan-bahannya dari rumah. Bahan-bahannya dari rumah yang bisa kita gunakan biasa di rumah ya. Jadi meskipun kita tidak disediakan alat-alat dan bahan di laboratorium juga tidak bisa dipakai ya karena dipakai kelas. Nah karena itu kita gunakan saja alat-alat yang dari rumah. Ya pisau, larutan pisau misalnya kita bisa. Ternyata bisa dilakukan elektrolisis dengan larutan pisau. Ya, ada yang bertanyakan sampai sini? Kalau misalnya tidak pakai pisau, pakai rakit, Iya. Masih bisa? Iya. Masih bisa ya, tapi ingat campur dulu dengan air 100 ml atau 150 ml. Nanti disesuaikan. Ya, misalnya atau habisnya bisa disesuaikan. Misalnya 1 cup tutupnya 1 tutup atau 1,5 tutup. Gitu. Tinggal disesuaikan saja. Ya, ada lagi? Mama lemon. Bisa pakai mama lemon? bisa. Harusnya nanti kita bahannya sama mama lemon juga ya. Iya. Biar nanti tahu apakah bisa atau tidak. Kalau mama lemon itu untuk cuci piring ya. Nah, boleh di rumah kalau mau penasaran silakan dicoba. Kan bahannya gampang. Kabelnya tinggal cari kabel-kabel bekas di rumah, ya kan? Kemudian penitinya juga kalian bisa minta ke ibu, "Ma, mau peniti itu 2 gitu atau 1." Ya, tidak usah pakai paku. Kalau nggak ada peniti ya nggak apa-apa pakai paku yang kecil. Lalu tembaganya kalian bisa ambil dari kabel-kabel bekas yang sudah tidak terpakai di rumah. Itu keluarkan dalamannya, ya. Jadi keluarkan yang kuning-kuningnya, nanti dililit seperti tadi ya. Yang tadi juga kan ada yang dililit-lilitnya. Itu sederhana sekali. Tinggal kita sambungkan dengan kabel, sambungkan dengan baterai. Jadi power supply-nya kita ganti dengan batu baterai. Ya, karena kita tidak punya cukup power supply di sini. Makanya ibu ganti. Ya, udah gitu kalau power supply satu daya gede itu besar sekali alatnya, berat bawahnya. Ya. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, siapa yang mau mencoba menyimpulkan?
Ayo. Biasanya Radit. Aku bilang ngomong dua. Siapa yang mau minum bunga? Rani boleh? Iya. Kesimpulan dari percobaan sel elektrolisis tadi yaitu penyepuhan adalah pelepasan dengan logam menggunakan sel elektrolisis untuk memperindah penampilan dan mencegah korosi. Benda yang akan disepuh dijadikan katode Fe dan logam penyepuh sebagai anode Cu atau Ag. Larutan elektrolisis yang digunakan adalah larutan elektrolit dari NaS2O3 dan AgCN, dan lamanya proses penyepuhan mempengaruhi ketebalan lapisan logam yang disepuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahkan atau ada yang lain kesimpulannya? Sama ya? Cuma larutannya kita gunakan larutan Fiksal ya. Jadi itu kesimpulannya ya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah sekarang ibu mau tanya nih, dengan praktikum seperti ini pembelajarannya kalian senangkah dengan praktikum seperti ini? Enaknya mau begini ya? Praktikum terus. Lebih enak lagi kalau di ya kita pakai gas lab, ya kan alat-alat yang ada tersedia di laboratorium. Tapi ya gimana keadaannya kita belum sampai ke sana ya. Mudah-mudahan ke depannya sudah lengkap, labnya sudah lengkap, alat bahan juga sudah lengkap. Jadi kita tinggal ke sana ya, tinggal praktikum dengan baik dan benar ya, menggunakan alat-alat dan bahan laboratorium yang sudah tersedia nanti. Kalau sekarang kan belum tersedia ya, bahannya juga masih sangat terbatas. Oke? Kenapa? Oh iya, buru lulus duluan ya. Buru lulus duluan. Oke, nah selanjutnya untuk menambah wawasan kalian, kalian boleh cari-cari lagi atau baca-baca jurnal tentang sel elektrolisis ya, bisa untuk pengetahuan tambahan selain dari yang sudah didapatkan kemarin dan sekarang ya. Silakan dicari di internet saja boleh. Baik, sebagai penutup ibu ucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan dengan tertib. Juga tadi praktikumnya lancar ya. Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ibu juga ngambil bahan-bahannya yang sederhana. Terus tadi kalau yang kena Fiksal, kalau langsung dicuci ya tangannya, isi gatal karena kan Fiksal itu mengandung HCl ya. Jadi dicuci saja kalau gatal ya. Terus pas sebelum makan juga cuci tangan dulu, besi nanti kena makanan ya. Paham ya? Oke. Sebelum ditutup doa dikumpulkan dulu LKPD sama laporannya yang tadi sudah dibuat. Kelompok 3 udah? Tahu sendiri. Baik, silakan duduk dulu, kita berdoa dulu sebelum diakhiri. Kasih sini masuk dulu. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh KM enggak? Ya, berdoa dulu. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nanti kalau mau istirahat silahkan istirahat lagi ya.